Apa kabar dunia? Aku pernah bilang ke diriku sendiri, kalau aku bakal ceritain semuanya pas aku udah siap. Dan sekarang, aku sudah siap. Bapakku S1, mamaku S2. Bapak tamatan SD, mama tamatan SMP. Bapak adalah anak bungsu dari 14 bersaudara. Beliau selalu cerita kalau dulu beliau tidak diizinkan melanjutkan sekolah. Pesan Aki ke Bapak, buat apa sekolah kalau guru sudah ada, dokter sudah ada, kiai sudah ada, dan mereka sudah punya anak cucu untuk melanjutkan peran mereka. Tidak ada lagi tempat untuk kita orang desa. Katanya, lebih baik urus saja sawah, kebun, munding, dan semua harta yang sudah ada. Tetapi ternyata, Bapak menyadari bahwa harta yang dititipkan oleh Aki itu rentan habis, bahkan jadi rebutan sana-sini. Akhirnya Bapak berjanji, kalau kelak anaknya pengen sekolah, akan Bapak sekolahkan sampai ke tingkat pendidikan yang anaknya mau. Dan ketika aku masih kecil pengen masuk TK, Bapak seneng banget. Dan langsung nurutin tanpa memedulikan apa saja. Padahal jarak dari rumah kami ke TK yang ada di kota itu kurang lebih 6 kiloan. Jadi, ba'da subuh kami sudah siap-siap. Langit masih gelap. Kami sudah berangkat. Bapak goes sepeda sembari bawa karung beras kiri kanan. Aku duduk di belakang Bapak. Dua kakiku masuk ke dalam karung sambil dada-dada ke Mama. Hati-hati ya Aini. Semangat terus belajarnya. Siap Pak. Sambil menunggu aku belajar sampai pukul 10 pagi, Bapak akan keliling komplek dekat sekolah untuk jualan beras. Dan itu berlangsung selama 1 tahun lamanya. Tapi Bapak selalu sumringah. Bapak bilang itu adalah bahagia Bapak. Dan bahagianya semakin berlipat ganda saat tahu aku di sekolah TK berprestasi. Meski tiap hari makanannya sama teri. Prestasiku itu ternyata tidak pernah berhenti. 6 tahun di SD tidak pernah tidak juara 1. Pada awalnya aku pikir itu karena jumlah siswanya yang sedikit. Hanya 15 orang saja. Namun setelah melanjutkan ke SMP, aku masih menjadi juara 1 di kelas. Dan menjadi juara umum di sekolah. Hal itu membuat aku populer. Pencapaian itu membuat aku terlibat mengikuti lomba-lomba untuk mengharumkan nama baik sekolah. Sering sekali aku pulang membawa sertifikat dan piala. Menunjukkan kepada orang-orang di desa kalau aku selalu menjadi juara saat sekolah di kota. Tidak cukup sampai di SMP, aku berhasil masuk ke SMA favorit yang ada di pusat kota. Aku semakin semangat untuk menjadi juara.
Saat teman-temanku bilang kalau otakku ini encer, aku mengakui bahwa kecerdasanku ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Aku tidak perlu mencari teman karena mereka yang akan mencariku sendiri. Apalagi aku bukan tipe siswa yang pelit untuk memberikan contekan. Lebih senang lagi kalau mereka meminta untuk diajarkan. Sampai-sampai aku punya 5 geng belajar dari Senin sampai Jumat saat di SMA. Aku selalu bilang kepada mereka yang merasa galau karena konon katanya tidak punya otak seencer otakku, bahwa semua siswa sebenarnya bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk pintar. Asal mereka tidak punya kebosanan belajar dan pantang menyerah. Menjelang semester akhir di kelas 12, kami semakin semangat untuk belajar. Hari libur di Sabtu dan Minggu kami gunakan untuk belajar juga. Di kelasku ada 4 orang yang punya cita-cita masuk ke kampus populer yang ada di luar kota. Dan aku yang kelima. Kehadiranku di tengah keempat temanku itu sebenarnya hanya untuk menyemangati mereka belajar. Sedangkan aku sudah cukup percaya diri pasti diterima di kampus populer lewat jalur SNMPTN ini. Kami berlima mengisi pendaftaran SNMPTN bersama-sama. Dan membuka hasilnya di hari pengumuman pun bersama-sama juga. Namun pada kenyataannya, kami tidak bisa kuliah bersama-sama. Saat itu aku beberapa kali bertanya kepada diri sendiri tentang keanehan ini. Teman-temanku juga tidak menyangka. Mengapa mereka berempat bisa diterima sedangkan aku tidak? Bertahun-tahun jadi penghuni bumi, rasanya baru sekali ini saja aku dibuat patah hati. Saat hendak menjadi mahasiswi lagi. Saat dimana seharusnya aku semakin mampu untuk melewati tantangan yang ada. Bukankah aku yang cerdas itu? Bukankah aku yang memiliki otak encer itu? Bukankah aku yang selama ini mengajari teman-temanku? Tapi kenapa akhirnya aku yang mendapatkan ketidakadilan ini? Aku terus memikirkan kegagalan itu. Aku tidak bisa membuat bangga bapak lagi. Aku tidak bisa membuat orang-orang di desa memujiku lagi. Semua impianku rasanya berakhir di sini. Tidak ada lagi kesuksesanku di luar kota, apalagi di desa. Tidak ada lagi kesuksesanku untuk diriku di mana-mana. Yang ada hanyalah kegagalan dan masa depan yang suram. Aku tidak pernah berhenti berpikir menemukan jawaban kenapa semua harus terjadi dengan akhir seperti ini. Kenapa harus ada hari ini? Aku selalu membayangkan hari-hariku ke depan akan jauh lebih baik daripada hari kemarin dan kemarinnya lagi. Berjalan jauh ke dalam pikiranku sendiri, aku menemukan diriku bangun di ruang rawat inap rumah sakit. Saat aku membuka mata, aku melihat ibu dan bapak. Bapak lalu pergi keluar dan kembali bersama seorang dokter perempuan berjas putih dengan stetoskop yang siap untuk memeriksa keadaanku. Aku membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa menceritakan hal ini kepada dunia.
Sulit rasanya menemukan jalan pulang untuk berdamai dengan diri sendiri. Melepas dengan ikhlas impian yang sudah pergi. Aku tidak menyangka akan nyaris mati terbunuh oleh SNPTN yang selama ini jadi impianku sendiri. Saat aku dilarikan ke rumah sakit, aku benar-benar tidak sadarkan diri. Dokter menyatakan kalau aku dehidrasi akut dan harus masuk ruang ICU. Tidak hanya itu, 16 hari aku koma di rumah sakit membuat bapak harus menjual sebagian sawahnya untuk membiayai pengobatan. Belum lagi sedikit banyaknya bisikan tetangga yang membuat sakit hati bapak dan mama. Aku merasa cukup dengan semua itu untuk bisa bangkit lagi. Dibersamai oleh dokter di rumah sakit, akhirnya aku bisa lebih baik untuk menerima kenyataan ini. Dan 1 tahun berlalu, tahun ini aku siap untuk daftar kuliah lagi. Meski bukan di kampus populer. Ada banyak sekali hikmah yang menghampiri. Kuliah di kota sendiri membuat aku bisa bertemu dan membantu bapak juga mama setiap hari. Ternyata SNPTN yang gagal diwujudkan tidak selalu membuat impian kita hancur sebelanga. Justru akan banyak lagi impian yang tercipta.